Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya banggakan para peserta Sematren 2021 SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pada materi akidah akhlak yang mana kemarin kita sudah membahas tentang pengertian akidah menurut bahasa dan secara umum. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan dari materi akidah. Lalu yang dimaksud dengan akidah di sini adalah akidah apa? Tentunya adalah akidah Islam. Adapun yang dimaksud dengan akidah Islam adalah kepercayaan. Nah, di dalam agama Islam, kepercayaan ini disebut dengan iman. Lalu apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kalau kita merujuk ke penjelasan kemarin tentang masalah akidah menurut bahasa, itu adalah sebuah ikatan, dan saya mencontohkan misalkan dalam jual beli, ya, tasdikun bil qalbi, kita mau membeli sesuatu kan harus harus dengan hati. Lalu kita harus benar-benar dalam hati itu membenarkan bahwa baju ini misalkan baju ini adalah baik, gitu, ya. Baju ini kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Itu kan harus dibenarkan dulu di dalam hati. Itu adalah iman. Wa qaulun bil lisan, lalu diucapkan melalui lisan. Diucapkan kepada siapa? Kepada penjual kalau merujuk ke sini, ya. Contoh dalam ikatan itu disebutkan kepada si penjual bahwa baju ini baju yang baik. Nah, ketika sudah Ketika sudah membenarkan di dalam hati, lalu mengucapkan melalui lisan, wa amalun bil arkan. Terakhir adalah melakukan melalui perbuatan. Lalu kita transaksi, nah di sana adalah akad. Lalu kita transaksi membeli barang yang sudah dibenarkan di dalam hati dan sudah kita ucapkan lewat si penjual bahwa barang ini adalah barang yang bagus, lalu amalun bil arkan, kita membelinya. Nah, itu adalah keimanan. Lalu dimaksud dalam akidah Islam, iman kepada siapa? Percaya kepada siapa? Bahkan iman itu kan ada rukunnya, ya, dalam agama Islam, yaitu rukun disebut dengan rukun iman yang ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar. Nah, berarti yang dimaksud dengan akidah Islam di sini adalah kepercayaan yang mantap. Ini ya. Harus mantap ini kepercayaan ini. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada para rasul Allah, hari akhir, dan qadar. Nah, jadi dengan kata lain, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Ya. Muslim ini kan orang Islam. Islam adalah agama, Muslim ini adalah orang yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Tentunya percaya kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan qadar. Tetapi harus berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Nas dan akal. Nas berarti dalil akli adalah berarti yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Dalil akli berarti dalil secara akal. Karena untuk percaya kepada Allah ini harus memakai dalil yang dua ini, nakli dan akli. Misalkan dalam sifat Allah yang wajib, salah satunya adalah sifat wujud. Ya, sifat wujud.
Nah, dalil nakli misalkan. Berarti yang sudah ada termaktub di dalam Al-Qur'an. Dalil aklinya karena Allah itu tidak terlihat, maka bagaimana kepercayaan kita supaya lebih mantap untuk percaya kepada Allah, dan sedangkan Allah itu tidak terlihat oleh makhluk, maka harus memakai dalil akli. Walaupun di dalam Al-Quran sudah termaktub, ya, sudah termaktub bahwa Allah itu ada. Tetapi untuk lebih meningkatkan kepercayaan ini karena Allah tidak bisa dilihat oleh makhluk, maka harus memakai dalil akli. Lalu bagaimana dalil aklinya? Misalkan karena adanya Allah itu, misalkan karena adanya makhluk. Makhluk itu kan orang yang diciptakan. Lalu pasti ada yang menciptakan. Siapa? Yaitu Kholik yang menciptakan. Siapa Kholik? Ya Allah. Nah, ini kan maka untuk kita lebih percaya dan lebih yakin tentang kebenaran Allah, misalnya, ya, para malaikat, kitab-kitab dan yang lainnya, maka harus memakai dalil nakli dan dalil akli. Selanjutnya yaitu dasar akidah Islam. Berarti sumber daripada akidah Islam ini dari mana? Dasar dari akidah Islam ini adalah Al-Quran dan hadis. Tentunya bahwa sumber hukum daripada agama Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menjelaskan tentang kita harus apa? Kita harus percaya, kita harus yakin kepada Allah. Bahkan ada 17 ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Yang menurunkannya adalah Allah. Nah, di sini kan ditegaskan bahwa Rasul juga beriman kepada yang diturunkan kepadanya, yaitu sebuah Al-Quran dari Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada Rasul. Kan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Karena apa? Karena sudah beriman. Timbulnya sami'na wa ata'na ini ya karena sudah apa? Sudah beriman kepada Allah. Sudah beriman kepada malaikat. Sudah beriman kepada kitab Allah. Sudah beriman kepada Rasul. Maka akan timbul sami'na wa ata'na. Yaitu mendengar dan mentaatinya. Maka ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, inilah Al-Quran yang menegaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim haruslah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada para malaikat Allah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan akidah Islam. Nah, di sini ada 3 tujuan dari akidah Islam. Apa itu? Yang pertama yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ketika kita lahir ke alam dunia ini dari rahim seorang ibu, maka setelah lahir seorang ayah itu kan mengumandangkan adzan ke dalam telinga si anak. Nah, adzan itu kan adalah kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan tauhid. Seperti Allahu Akbar, itu kan
memupuk gitu kan, memasukkan keimanan, memasukkan keimanan ketuhanan kepada si anak yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Lalu ketika besar, ya, 4 tahun atau 5 tahun si anak itu disekolahkan ke TK misalkan. Di TK itu kan ada lagu-laguan yang mana lagu-lagu itu adalah tentang masalah Allah. Salah satunya misalkan pelangi-pelangi atau apa itulah. Itu kan apa? Memupuk dari sejak lahir tentang masalah ketuhanan. Dan tujuan daripada akidah Islam ini ya untuk mengembangkan sejak kecil, sejak dari lahir, lalu ketika TK, maka kan si anak akan apa? Si anak itu akan bertanya, siapa sih Allah itu? Allah teh kumaha? Kan mungkin kita selalu mendengar dari anak-anak kecil itu. Nah, adanya akidah Islam ini ya tujuannya untuk mengembangkan lebih. Lalu ketika dewasa kita berpikir supaya kita lebih apa? Supaya kita lebih tahu tentang masalah ketuhanan, maka kita mengkaji tentang apa keislaman, mengkaji tentang kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang akidah Islam ini. Misalkan kitab Tijan Ad-Darori, kitab Tijan As-Sanusi, atau kitab Kifayatul Awam, Johar Tauhid, Umul Barohin, dan lain sebagainya. Nah itu kan apa? Tujuan daripada akidah Islam yang ada sejak lahir. Ya. Kedua tujuan daripada akidah Islam itu adalah memelihara manusia dari kemusyrikan. Karena akidah itu adalah percaya, iman, dengan tidak diragukan lagi kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara manusia supaya tidak menjadi sebuah kemusyrikan? Nah, ini tujuan daripada akidah Islam. Supaya lebih kuat gitu. Supaya lebih kuat dalam akidah ini bagaimana? Maka ketika kita sudah sudah paham tentang masalah akidah, maka yakin tidak ada kemusyrikan di dalam diri kita. Apa itu musik? Musik itu kan menduakan lah gitu. Menduakan tentang kepercayaan. Misalkan kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mempercayai selain daripada Allah yang memberikan rizki. Misalkan kita menyimpan barang, menyimpan sesuatu yang kita yakini bahwa barang itu adalah yang selalu memberi rizki terhadap kita. Jadi kan ada dua yang kita percayai, yaitu Allah dan barang tersebut. Maka itu adalah kemusyrikan. Nah, ketika kita faham akan akidah Islam itu, maka yakin kita tidak akan termasuk ke dalam orang yang musyrik. Karena tidak ada yang dipercaya lagi selain daripada Allah. Tidak ada yang diyakini lagi bahwa orang yang memberi rizki adalah Allah, bukan yang lain. Nah, inilah tujuan daripada akidah Islam. Yang ketiga, tujuan daripada akidah Islam itu yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal yang menyesatkan. Kalau kita adalah orang awam yang ilmunya mungkin tidak sepadan dengan para ulama, maka untuk mengkaji tentang masalah akidah ini jangan sendiri. Dan jangan memvonis sendiri bahwa itu adalah suatu kebenaran. Tetapi untuk mengkaji akidah Islam ini harus dengan sumber yang akurat. Artinya sumber yang dimana sanadnya benar sampai kepada Rasulullah. Sanad keilmuannya. Kalau kita mengkaji akidah Islam dengan orang yang sanadnya belum benar, maka akan menjadi sebuah penyesatan terhadap akal kita. Tetapi kalau kita mengkaji akidah Islam ini dengan sanad dari para ulama yang benar-benar keilmuannya
maka yakin untuk mengkaji ini tidak akan terpengaruh ke dalam akal yang menyesatkan. Kenapa ada sebuah penyesatan? Ya. Kenapa akidah ini kalau kita mengkaji tidak benar menjadi sebuah pengaruh terhadap akal kita yang menyesatkan? Karena untuk mempercayai kepada Allah itu ya tidak mudah. Misalkan kita sudah membenarkan di dalam hati, lalu sudah mengucapkan melalui lisan lewat syahadat, misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kalau perilaku kita belum melakukan perbuatan apa yang diperintah oleh Allah, berarti kan kita belum betul-betul percaya 100% terhadap apa yang difirmankan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah ini kan perlu kajian yang benar lah dalam masalah akidah Islam ini. Supaya apa? Supaya akal kita ya tidak menyesat. Bahkan dalam akidah-akidah itu kan, dalam akidah khususnya dalam akidah Islam itu ya banyak pemahaman-pemahaman. Misalkan bahwa Allah itu tidak mempunyai tempat. Mukhalafatun lil hawadis. Beda Allah itu dengan makhluknya. Allah tidak mempunyai tempat, sedangkan makhluk mempunyai tempat. Kalau kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu mempunyai tempat, ya apa bedanya Allah dengan makhluk? Nah, ini kan kajian yang perlu Yang perlu betul-betul dikaji oleh setiap orang muslim. Ya, tentunya harus dari sumber yang akurat. Sanad keilmuannya oleh orang yang kita percayai untuk menjelaskan dalam masalah akidah ini, dalam masalah akidah Islam ini, ya keilmuan sanad keilmuannya harus betul-betul dari sumber yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh atau masuk ke dalam akal yang menyesatkan. Dan tidak boleh untuk mengkaji akidah Islam ini, tidak boleh belajar sendirian. Harus ada gurunya pastinya. Mungkin itulah tujuan daripada akidah Islam ini. Kalau kita sudah betul-betul paham mengkaji dalam akidah Islam ini, saya kira yakin yang pertama ilmu tentang ketuhanan kita akan terus berkembang. Yang kedua kita tidak termasuk ke dalam orang yang musyrik kepada Allah. Dan yang ketiga akal kita tidak sesat. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam masalah akidah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika salah, mohon dimaafkan. Dan itu adalah kebodohan saya. Dan jika benar, itu adalah ilmu dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.